Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang diskusi. Apakah itu diskusi? Maka akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, diskusi adalah kegiatan tukar pikiran di antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga diskusi disebut juga dengan komunikasi dua arah. Kemudian, manfaat dan syarat diskusi. Diskusi mempunyai manfaat sebagai berikut. Laksanakan sikap diskusi menjadikan kita menjadi orang yang bersikap demokrasi, ada sikap toleransi, dan kebebasan dalam pengembangan pribadi, berlatih berpikir dan menambah pengetahuan. Sementara syaratnya, ada peserta, ada masalah, dan ada tujuan dalam diskusi. Kemudian, unsur-unsur diskusi itu ada unsur materi, unsur personal, dan unsur fasilitas. Masing-masing unsur ini mendukung jalannya sebuah diskusi. Baiklah, kita mulai dari unsur materi. Materi merupakan tema atau topik yang dibicarakan dalam diskusi. Contoh, tema yang lagi hangat yang bisa kita diskusikan hari ini adalah tentang pendidikan di masa pandemi. Bagaimana kesulitan guru dan pelajar dalam menghadapi masa pandemi itu bisa menjadi materi sebuah diskusi. Dan syarat-syarat dari tema itu harus menarik, harus dibatasi apa yang kita sampaikan, dan juga tidak terlalu sempit atau terlalu umum dalam menjabarkan materi tersebut. Kemudian, unsur materi selanjutnya merupakan unsur personal, artinya orang-orang yang terlibat di dalam diskusi tersebut. Siapa sajakah yang terlibat? Yang pertama adalah pemimpin diskusi atau moderator, orang yang menjadi pemimpin diskusi yang mengatur jalannya sebuah diskusi. Kemudian ada pemateri, ada pendengar, dan ada notulis atau sekretarisnya. Nah, inilah tugas-tugas seorang moderator. Tugasnya membuka diskusi, mengucapkan salam, menyampaikan riwayat pemakalah, kemudian menyampaikan aturan diskusi, memimpin diskusi dengan sabar, ramah, dan menjadi motor penggerak dalam diskusi, serta menanggapi dan menghargai semua pendapat yang masuk tanpa membeda-bedakan, dan terakhir nanti merumuskan dan menutup sebuah diskusi. Kemudian, penyaji atau orang yang menjadi pemateri dalam diskusi itu bertugas menyiapkan apa bahan yang akan dijadikan diskusinya, apa bahan yang akan dijadikan materi diskusinya. Kemudian menjelaskan dengan jelas makalah yang disampaikannya, menjawab pertanyaan sesuai dengan yang disampaikan, dan berusaha membuat penanya yang merupakan pendengar dalam diskusi itu puas dengan jawaban yang diberikannya. Selanjutnya anak-anak ibu, unsur personal yang ketiga adalah peserta atau audiens, berarti orang-orang yang hadir di dalam diskusi tersebut. Kalau sekarang kita lebih mengenal dengan webinar karena kita tidak bisa berkumpul. Tugasnya adalah mempelajari masalah, mendengarkan penuh perhatian, tidak bersikap emosional ketika ada pertanyaan atau jawaban yang tidak terjawab. Kemudian mengajukan pertanyaan dengan sopan dan ikut menjaga kelancaran diskusi serta menerima keputusan diskusi dengan lapang dada. Selanjutnya, sekretaris diskusi. Apa tugas sekretaris diskusi? Tugasnya adalah mencatat nama-nama peserta yang berdiskusi dan yang berpendapat pada saat itu, mencatat tanggapan dan jawaban peserta lainnya, kemudian melaporkan semua pertanyaan dan jawaban dan tanggapan kepada moderator sebelum dilemparkan kepada pemateri yang akan menjawab semua pertanyaan dari para peserta diskusi. Selanjutnya ada unsur fasilitas. Kalau di fasilitas itu akan memperhatikan tempat, peralatan, dan perlengkapan, serta menciptakan suasana yang nyaman. Dengan masa pandemi ini, otomatis fasilitas yang kita gunakan dalam bentuk aplikasi, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa Tip, dan begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita video conference, atau kita melakukan diskusi melalui webinar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diskusi yang akan kita temui nanti di lapangan. Ada diskusi kelompok, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, konferensi, dan kongres. Apakah itu masing-masingnya jenis diskusi tersebut? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kepada Ananda semua jenis-jenis diskusi yang akan Ananda temui nanti sampai Ananda melanjutkan pendidikan selanjutnya.
Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini sering kita lakukan di kelas, sering kita lakukan di sekolah. Ketika Ananda dibagi oleh guru dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, berarti sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, kita sudah pernah melakukannya bukan? Selanjutnya, diskusi apa lagi? Selanjutnya adalah diskusi panel. Diskusi panel ini artinya tidak hanya satu orang saja pematerinya, tetapi bisa lebih dari satu. Dan dalam diskusi panel ini sangat diperlukan seorang moderator, orang yang akan menjadi pemimpin dalam diskusi itu sehingga bisa mengarahkan pertanyaan pada masing-masing panelis dari peserta kepada panelis terhadap materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya seminar. Seminar ini adalah pertemuan para pakar. Artinya, misalnya seminar tentang pendidikan, otomatis yang dihadirkan di sana adalah pakar-pakar pendidikan, bisa guru, bisa dosen, dan pesertanya boleh dari kalangan lain. Tidak harus terbatas, harus para pendidik, harus para guru, tapi bisa semua pekerjaan bisa masuk dalam seminar siapa yang mau. Berbeda dengan simposium. Kalau simposium itu adalah pertemuan dalam satu bidang ahli saja. Contoh, simposium tentang kedokteran, maka yang hadir adalah para dokter saja. Dan ketika dalam pertemuan itu dilakukan dengar pendapat prasaran, artinya ada kertas prasaran yang disampaikan dalam diskusi tersebut, dalam simposium tersebut. Selanjutnya ada yang namanya lokakarya. Lokakarya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah workshop. Otomatis dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dalam lokakarya itu akan menghasilkan karya, akan menghasilkan produk setelah melaksanakan diskusi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada konferensi. Ialah pertemuan untuk berdiskusi mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Biasanya para artis sering melakukan konferensi ini. Seandainya ketika dia punya masalah, maka dia akan melakukan konferensi pers. Disitulah ada tanya jawab, disitulah ada diskusi benar atau tidaknya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Anda pernah mendengarkan konferensi pers dari artis apa dan siapa? Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kongres. Kongres ini nama lainnya juga dikenal dengan muktamar. Dan yang hadir dalam kongres ini biasanya organisasi. Contoh, Kongres PII, berarti yang hadir adalah pelajar Islam Indonesia. Kemudian adalah Kongres PWI, berarti yang hadir adalah para wartawan Indonesia. Jadi kongres ini sesuai dengan organisasi. Nah, itulah jenis-jenis diskusi yang ada. Kemudian kita masuk materi selanjutnya tentang struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 3. 1 pendahuluan, 2 isi, dan 3 simpulan. Nah, Ananda yang sudah mempelajari tentang pidato persuasif akan bisa membedakan struktur teks diskusi dengan struktur teks persuasif. Untuk lebih lanjutnya, kita akan berdiskusi tentang struktur ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.